Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini istilahku sendiri, relativitas nilai. Jadi di Bhagavad Gita ada asumsi bahwa yang itu nanti mendasari sistem kasta. Setiap orang itu punya bakat, punya kemampuan, punya kapasitas, punya potensi yang beda-beda. Apapun itu. Dunia akalmu aja kan ada IQ yang setiap orang beda-beda. Dunia emosimu bahkan ada EQ, emotional quotient. Mentalmu ternyata juga levelnya beda-beda. Bahkan sekarang SQ, spiritual quotient. Kemarin ada yang SQ itu bukan spiritual Pak, tapi sexual quotient. Jadi cerdas sekali kalau urusan itu. Langsung nyambung. SQ-mu tinggi berarti. Ada orang ngomong apa, dia bayangannya mesti ke situ. Nah itu berarti SQ-mu tinggi. Itu kan level, setiap orang makomnya beda-beda. Kamu ngaji kayak gini aja kan cara nangkepnya beda-beda. Itu sesuai kapasitasnya masing-masing. Dan nggak usah diingkari. Hari ini kan banyak orang yang mencoba untuk egaliter, dianggapnya semua orang sama. Ya bagus sih memang egaliter. Cuma maksudnya sadarilah juga bahwa orang itu makomnya beda-beda. Sama aja Pak levelnya. Semua berhak belajar filsafat, ayo belajar semua. Nanti kamu pulang, bapakmu Pak Demo ajari filsafat juga. Misalnya kan nggak bisa. Mereka belum nyampe. Kapasitasnya belum bisa dia menerima filsafat. Kalau bapakmu mau ajak, Pak tak kasih tahu ya Pak, menurut Aristoteles itu nggak nyambung. Paling bapakmu apa Aristoteles itu? Sokrates itu siapa? Nggak ngerti, bukan levelnya, bukan makomnya. Dia punya kapasitas sendiri. Dan ini jadi asumsinya. Asumsi kedua, maka setiap orang harus mewujudkan kapasitas, potensi, dan kemampuannya sesuai miliknya sendiri-sendiri. Itulah nanti yang disebut dharma. Dharmanya seorang santri ya nyantri ngaji, dharmanya seorang mahasiswa ya kuliah, dharmanya seorang dosen ya ngajar. Sadari itu. Dharmanya seorang mahasiswa bukan macul. Maka kalau kamu macul itu bagus, tapi bukan dharmamu. Karena kamu mahasiswa, dharmamu adalah belajar, kuliah. Kuliah utama, jangan kebalik. Kebanyakan maculnya kuliahnya lupa. Dharmanya mahasiswa itu kuliah, bukan pacaran. Maka pacaran nggak boleh mengalahkan kuliah kalau labelmu adalah mahasiswa. Kecuali kamu ganti label. Ya boleh labelnya apa yang dharmanya pacaran. Jadi ya saya nggak tahu apa adanya. Kalau labelnya ABG misalnya, dharmanya ABG adalah pacaran, cabe-cabean misalnya. Oke. Ya kamu rumuskan sendiri. Jadi itu dharma. Dan dalam urusan dharma ini kadang-kadang baik bagi seseorang, tapi bagi orang lain kebalikannya, dia jelek. Tentara misalnya, tentara itu dharmanya waktu perang dia harus bunuh orang. Tapi bagi kamu yang bukan tentara, bunuh orang itu jelek. Jadi bunuh orang, yang satu adalah kemuliaan, yang satu justru kejahatan, kriminalitas. Itu dharma. Oke. Jadi menolong itu bagus, tapi kadang menolong itu bisa jelek kalau yang kamu tolong tidak tepat ruang dan waktu dan kapasitasnya. Misalnya kamu nolong orang nggak punya uang dengan cara semua uangnya kamu kasih, itu kan nggak sesuai kapasitas. Koruptor kamu sembunyikan, itu juga nolong yang jelek. Jadi pahami seperti apa kapasitasmu,
Kemudian kenali dharmamu apa dan jalankan itu. Itu aja sebenarnya tugasnya manusia. Tidak banyak-banyak. Ya meskipun rinciannya nanti banyak, tapi intinya cuma itu. Makanya nilai itu sebenarnya relatif. Dari situlah nanti secara sosial di India muncul sistem kasta. Ada yang ksatria, ada yang brahmana, ada yang sudra. Yang brahmana ya sudah ngurusi agama, nggak usah ngurusi ksatria. Kalau brahmana terjun perang, yang ngurusi rohaniyahnya masyarakat siapa? Kalau brahmananya jadi DPR, yang ngurusi kuilnya siapa? Kalau kiainya juga ikut kampanye, yang ceramah di masjid siapa? Dharmanya sendiri-sendiri. Oke, yang demo cukup mahasiswanya, dosennya tidak bisa. Misalnya, dharmanya beda-beda. Kalau dosennya juga ikut turun ke jalan, nah yang di kampus siapa terusan? Dosennya juga di jalan demo, mahasiswanya juga di jalan demo. Nah, yang di kampus tinggal tukang parkir sama TU. Jadi kenali dharmamu masing-masing. Posisimu di mana, yang harus kamu lakukan apa. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita lihat sekarang kalimat-kalimatnya.